Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mahizar Rasuli dengan NPM 247830883 dari kelas C. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu konstitusi dengan 3 topik yang berbeda. Topik pertama, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Proses penyusunan UUD 1945, Undang-Undang Dasar 1945 disusun oleh BPU PKI atau bisa disebut Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang mencerminkan perjuangan kolektif para pendiri bangsa. Dokumen sejarah seperti Naskah Proklamasi 1945 dan Risalah BPU PKI menjadi sumber utama yang menunjukkan konsensus di antara tokoh-tokoh nasionalis. Amandemen UUD 1945 setelah reformasi 1998 dilakukan untuk menanggapi kebutuhan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas dokumen-dokumen resmi dari MPR menjelaskan proses ini. Konstitusi memainkan peran dalam bentuk norma sosial dan nilai-nilai masyarakat. Misalnya, pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam UUD 1945 memberikan dasar bagi gerakan nasional yang menuntut keadilan dan kesetaraan. Konstitusi memberikan kerangka hukum yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses politik. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi politik di Indonesia sejalan dengan pemahaman masyarakat tentang hak-hak konstitusi mereka. UUD 1945 membentuk sistem pemerintahan yang demokratis dan menjamin pemisahan kekuasaan. Ini penting untuk menciptakan checks dan balance antara lembaga-lembaga negara. Meskipun ada kerangka hukum yang kuat, tantangan seperti korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia menghambat penerapan konstitusi. Laporan dari lembaga internasional menyoroti bahwa korupsi merusak kepercayaan publik terhadap konstitusi dan institusi negara. Topik kedua, dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Amandemen yang dilakukan pasca reformasi 1998 mencerminkan respon konstitusi terhadap perubahan sosial dan politik. Proses ini melibatkan partisipasi luas dari masyarakat, menunjukkan bahwa konstitusi bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan tuntunan zaman. Amandemen UUD 1945 juga memperkuat pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Pasal-pasal baru yang ditambahkan menjadi landasan bagi pembentuk lembaga-lembaga yang bertugas melindungi hak-hak tersebut, seperti Komnas HAM. Dengan pengaturan tentang otonomi daerah, konstitusi telah menciptakan ruang bagi partisipasi lokal dalam pemerintahan. Ini menunjukkan adaptasi konstitusi terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai daerah. Korupsi yang merajalela di berbagai level pemerintahan menjadi salah satu tantangan utama bagi implementasi konstitusi. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi negara yang seharusnya berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Meskipun terdapat jaminan hak asasi dalam konstitusi, pelanggaran masih sering terjadi, terutama oleh aparat penegak hukum. Ketidaknyamanan sistem untuk menangani pelanggaran ini menunjukkan adanya celah dalam penegakan hukum. Ketegangan politik terutama menjelang pemilu seringkali mengganggu implementasi konstitusi. Polarisasi yang meningkat dapat mengarah pada konflik dan mengancam integrasi proses demokrasi. Munculnya
gerakan radikal dan intoleransi di masyarakat menunjukkan tantangan serius bagi prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang diamanatkan oleh konstitusi. Hal ini memerlukan pendekatan yang tepat untuk menjaga persatuan dan keberagaman. Topik ketiga, deskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Konstitusi berfungsi sebagai landasan hukum tertinggi yang mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan negara. Setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang ditetapkan dalam konstitusi, sehingga menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara. UUD 1945 menegaskan perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian integral dari konstitusi. Pengakuan ini tidak hanya menciptakan kesadaran akan hak individu, tetapi juga menjadi landasan bagi pembentukan lembaga-lembaga yang melindungi hak asasi manusia seperti Komnas HAM. Konstitusi mengatur pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Ini sering terjadi di masyarakat sekarang. Ini menciptakan sistem checks dan balance sehingga memperkuat demokrasi dan mendorong akuntabilitas dalam pemerintahan. Konstitusi adalah instrumen penting dalam pembangunan demokrasi. Dengan menegaskan prinsip-prinsip demokrasi, konstitusi memberikan ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, termasuk pemilihan umum yang adil dan transparan. Konstitusi berperan dalam menjaga stabilitas nasional dengan mengatur tata cara pemerintah. Dengan adanya aturan yang jelas, konflik dapat diminimalisir dan rasa aman bagi masyarakat dapat terjaga. Dalam menghadapi dinamika sosial dan politik, konstitusi harus mampu diubah atau diamandemen untuk tetap relevan. Urgensi ini memastikan bahwa konstitusi dapat mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang terus berkembang. Konstitusi juga berfungsi sebagai alat pendidikan bagi masyarakat. Memahami konstitusi berarti meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi aktif dalam proses politik yang esensial untuk memperkuat demokrasi. Itu saja penjelasan saya tentang konstitusi negara Indonesia. Terima kasih telah melihat dan mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.